Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan pengajar numerik kembali nih Sobat Arka. Kenapa ini Gavin tertarik untuk berbincang dengan pengajar numerik? Katanya ada 29 orang, jadi kan setiap orang beda masanya dan setiap orang juga beda ceritanya. Nah, hari ini Gavin mengundang, itu sedikit Gavin spill, kenapa Gavin mengundang pengajar yang satu ini? Katanya sering di-request sama adik-adik dan bapak-bapak dan memiliki pengalaman tersendiri ketika mengajar bapak-bapak sespimti tepatnya ini Sobat Arka. Siapa nih kira-kira yang sering pantau Instagramnya kita pasti sudah tahu siapa nama pengajar kita. Untuk Sobat Arka yang lagi nonton, tetap stay tune terus sampai akhir podcast ini. Kita tunggu komen, like, dan subscribe-nya nantinya. Oke Sobat Arka, tanpa berlama-lama kita say hello terlebih dahulu ke bintang tamu kita. Halo Kak Zahara Ermanda Putri. Halo Gavin. Nah, gimana kabarnya nih Kak Ara? Alhamdulillah baik. Gavin apa kabar? Nah, alhamdulillah baik sekali nih karena kehadiran Kak Hara yang ceria ini, Sobat Arka sudah melis itu dari jauh-jauh hari, katanya mau di-spill Kak Aranya ini Kak Gavin katanya. Karena apa ini Kak Ara? Karena ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih ada 19 pertanyaan yang sudah di-list sama Sobat Arka kita. Apakah Kak Ara siap untuk menjawab pertanyaan ini? Oke, siap insyaallah. Nah, Sobat Arka tetap stay tune dulu. Nah, pertanyaan pertama mungkin itu kita perkenalan terlebih dahulu nih, karena Sobat Arka yang di luar hanya tahu dengan sebutan Kak Ara saja. Boleh perkenalkan diri Kak Ara, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Zahara Ermanda Putri, biasa panggil Ara atau Zahara. Saya adalah salah satu pengajar dari Arka Psikologi di bidang numerik dan matematika. Nah, Kak Ara di daerah mana ini? Kampungnya asal Padang Panjang. Padang Panjang, tepatnya di daerah mana ini Kak Ara? Oke, dekat Nurul Ikhlas. Gavin tahu nggak? Kalau Gavin kayaknya kurang tahu deh, tapi Sobat Arka kita udah tahu, katanya udah sering lihat Kak Ara di Padang Panjang. Iya, katanya seperti itu tuh Kak Ara. Nah, kira-kira nih Kak Ara dari tamatan kampus mana dan jurusan apa ini Kak? Oke, kakak tamatan dari Universitas Negeri Padang, tepatnya tahun 2021 isudahnya. Matematika? Itu mata pelajaran yang Gavin kurang suka itu Kak Ara. Nah, sekarang Gavin lagi berbicara dengan pengajarnya kita. Sobat Arka suka nggak sih dengan pelajaran matematika? Jika suka atau tidak, boleh titip di kolom komentar bagian bawahnya. Nah, cerita mengenai matematika nih Kak Ara. Sejauh ini apa sih hal yang menarik dari matematika Kak? Kalau hal menariknya mungkin memang kebanyakan soal kan kita rasa sulit awalnya, tapi kalau kita udah dapat untuk hasilnya, itu pasti akan mempunyai kebahagiaan yang tersendiri Gavin. Jadi beda gitu bahagianya. Beda ya cara bahagianya Kak Ara ternyata nih Sobat Arka. Mungkin kalau dari Gavinnya bahagia diberikan barang atau memiliki barang impiannya. Nah, sedangkan Kak Ara kalau udah mendapatkan hasil dari matematika sudah suatu kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Betul. Nah, gimana nih Sobat Arka? Ceria bukan Kak Ara orangnya? Nah, itu ada pertanyaan lanjutan nih Kak Ara. Katanya Kak Ara orang yang paling ceria nih di pengajaran numerik. Kira-kira kenapa ini Kak adik-adik bisa membilang Kak Ara seperti orang ceria nih? Masa iya sih Gavin? Kayaknya enggak deh. Tapi ya dari tadi tuh Gavin ngomong kayak ceria, humble, atau ada reward di hari ini nggak sih Kak menurut Kakak? Kalau hari ini nggak ada reward apa-apa sih, karena kalau bangun tidur langsung ke sini sih tadi. Jadi kayaknya mungkin kalau dibilang ceria, mungkin kayaknya bawaannya itu karena enjoy aja kali ya. Nah, Nggak itu terlalu mikir apa. jawaban dari Kak Ara. Kenapa nih Kak Ara orangnya ceria nih Kak Gavin? Karena mungkin pembawaan dari dirinya sendiri. Nah, udah 2021, sekarang udah 2024 ya Kak ya? Iya. Kira-kira udah berapa lama bersama Arka Kak? Hampir 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun lebih. Itu adalah waktu kalau di hitungan detiknya sudah berapa detik Banyak itu ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih hal yang menarik buat Kak Ara bergabung di Bimbel Arka? Oke, kalau hal menarik mungkin kayak lebih ke lingkungannya ya. Intinya satu kata aja sih, nyaman. Nah, nyaman di kategori apanya dulu nih? Apakah peserta kita, lingkungan pengajar, atau staf, atau gimana nih Kak Ara? Kalau mengajar, kalau kita bawain ke lebih ke guru atau dalam hal mengajar, kalau di Arka itu unik cara mengajarnya. Yang pertama, kita itu mengajar dengan berbagai usia. Kayak ada diktuknya, ada dikbangnya, dari adik-adik sampai yang sebaya dengan bapak atau mama kita bahkan. Bahkan di sini ada yang bapak-bapak lagi nuntut ilmu juga ya Kak? Iya, Ya? betul.
Wah, luar biasa nih Sobat Arka, karena di Bimbel Arka ada 2 metode untuk pembelajaran diktuk sama dikbang. Nah, untuk diktuk bagi adik-adik yang tamat sekolah ya Kak Ara, Iya, betul. meraih cita-citanya menjadi seorang Polri atau kedinasan lainnya. Yang kedua tuh dikbang, untuk beliau yang mau melanjutkan karirnya, Iya, menaikkan pangkat menaikkan. terutama ya Kak Ara. Betul. Nah, sekarang sudah 2024. Dengan alasan nyaman ya Kak Ara ya. Iya, betul. Nyaman sekali nih Sobat Arka, kira-kira nyaman mengajar atau diajarkan sama pengajar numerik siapa nih kira-kira selain sama Kak Ara? Nah, kita berbalik ke pertanyaan lanjutan ini Kak Ara. Kemarin tuh Gavin sempat bersama Sobat Arka yang lain lihat Kak Ara sudah yudisium PPG ya? Iya, betul. Nah, Alhamdulillah. itu kenapa itu bisa nih? Boleh diceritakan nih Kak Ara? Karena kan dari luar sana ada juga nih di Sobat Arka yang lagi berjuang untuk meraih PPG. Silakan diceritakan Kak. Oke, awal mula kenapa ikut PPG, jadi pas tamatan S1 itu kan alhamdulillah langsung bergabung ke Bimbel Arka. Nah, setelah itu ternyata malah disuruh S2 oleh orang tua, tapi dirasa kayak belum sanggup deh kalau umur segini udah S2. Jadi memilih untuk pilihan lain, yaitu ternyata lagi buka gelombang 1 untuk PPG Prajabatan. Jadi coba-coba deh. Ternyata dicoba-coba-coba, di pertengahan ada sih sedikit kekeliruan kayak kayaknya memilih jalan yang salah, tapi ternyata harus dilalui juga sampai akhirnya alhamdulillah udah wisuda. Nah, kenapa itu bisa ada mindset jalan yang salah itu Kak Ara? Kira-kira ada apa nih kendalanya? Kalau dibilang PPG itu agak sedikit berat ya Gavin, karena dari Senin sampai Sabtu itu dari pagi sampai jam 6 sore itu nonstop untuk kuliah. Jadi memang kuliah full. Dan akhirnya harus berbagi waktu juga untuk Arka, yang alhamdulillahnya Arka mau nerima kakak untuk ngajar cuma di malam hari. Kayak salut sih. Jadi ibaratnya kalau kakak ke Arka itu udah kayak nyaman, dan kayaknya nggak ada deh pekerjaan yang mau nerima sesuai dengan jadwal kita ya. Iya, Jadi benar seru sekali. banget sih kerja di Arka. Nah, kira-kira waktu persiapan PPG nih Kak, kita kembali ke masa lalu dulu. Oke. Kira-kira ada beberapa tahap ini Kak. Kalau untuk tahapan masuk PPG itu ada 3, kalau nggak salah itu ada tes sumatif. Yang pertama itu tes berkas dulu, terus tes sumatif yang kayak tes tulis, kayak memang segala macam tentang ilmu sesuai dengan jurusannya. Baru nanti yang ketiga adalah wawancara. Dan itu se-Indonesia. Se-Indonesia, dan salah satunya Kak Ara sudah yudisium nih. Iya. Nah, setelah yudisium itu apa lagi tingkatnya kira-kira nih Kak? Kalau untuk kenapa kita harus kuliah PPG? Kalau bagi guru itu lebih ke sertifikasi. Jadi dia akan mendapatkan sertifikat mengajar jadi guru profesionalnya. Jadi itu nanti berguna kalau kita jadi PNS atau lain sebagainya. Itu nanti bakalan diperlukan untuk sertifikasi. Bahkan kalau yang udah guru-guru senior itu masih butuh untuk sertifikat itu. Jadi seorang guru itu butuh sertifikat yang harus PPG tentunya. Nah, gimana nih Sobat Arka, untuk pengajar kita itu bukan pengajar yang sembarangan. Untuk basicnya kita mencari pengajar yang memang handal di bidang masing-masingnya. Nah, udah PPG sudah yudisium. Apa nih Kak Ara alasan untuk tidak meninggalkan Arka? Ini kira-kira apa ini Sobat Arka jawabannya? Ya, kembali lagi ke jawaban yang tadi, yaitu nyaman Gavin. Gimana ya kalau bekerja di Arka itu, yang pertama memang dari lingkungannya, terus dari teman-temannya, rekan-rekannya, jadi kayak seru aja gitu. Walaupun Jadi sudah kayak kerja di Arka itu nggak bikin pusing intinya, karena ya senyaman itu. Walaupun sudah Susah PPG ya Kak ngomongnya. ya, tidak bisa Betul. diungkapkan dengan kata-kata ternyata ini. Kita kembali ke numerik lagi nih Kak. Ada pertanyaan lanjutan juga nih. Kak Ara bisa bantu jelaskan kenapa numerik disebut dengan ilmu pasti ini Kak? Oke, numerik itu identiknya dengan matematika. Jadi kenapa dibilang ilmu pasti? Ya seperti matematika juga, dia hasil yang kita dapatkan itu bakalan bisa diuji. Jadi memang udah pasti jawabannya gitu. Kayak 1 tambah 1 ya pasti 2. Kalau orang jawab 3 pasti salah, kayak gitu. Berarti itu ilmu pastinya. Sudah ada hasilnya ya Kak? Sudah ya? ada hasilnya. Nah, dan kira-kira bisa diuji. kunci dari numerik itu apa ini Kak? Apakah ada rumus tersendiri atau gimana nih Kak Ara? Kalau kunci dari numerik itu ada beberapa, soalnya memang harus dipakai rumus, ada juga yang memang sebagai penalarannya aja. Jadi kalau untuk matematika itu kolaborasi antara rumus dan penalaran kita sendiri. Jadi penalarannya harus oke dulu. Nah, Gavin juga kurang paham ini Kak.
Untuk Sobat Arka paham apa tidak nih yang jelaskan sama Kak Aranya? Kalau misalnya belum paham, silakan gabung ke Bimbel Arka. Betul, gabung. Nanti bakalan diajar langsung sama Kak Ara tepatnya. Nah, di luar sana ini Kak, yang Gavin tahu kebanyakan orang di luar sana katanya tidak menyukai numerik atau hitung-hitungan. Nah, dari prinsipnya Kak Ara, adik-adik di luar sana tuh kenapa ini tidak menyukai hitung-hitungan ini Kak? Kalau untuk mendengar ada banyak orang yang gak suka matematika itu udah sering ya Gavin. Bahkan sampai-sampai ingin menghindari matematika, mau jalur cita-citanya yang gak ada matematikanya, tapi dimanapun sisi cita-cita itu pasti ada matematika yang nyempil di situ. Jadi ibaratnya kalau ada mendengar itu nggak heran lagi sih. Tapi caranya untuk mencintai matematika, jangan anggap matematika itu sulit. Karena basic orang yang belajar di sini kan jarang yang matematika ya Kak ya, terutama beliau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi memperjuangkan karirnya baik itu Diktuk maupun Dikbang juga ini. Nah, gimana nih dari diri Kak Ara sendiri untuk pendekatan sebelum memulai pembelajaran ini Kak? Oke, jadi kan kalau untuk di Arka itu sendiri kadang beda-beda pengajar ya Gavin. Kadang kita cuman baru ketemu sama bapaknya sekali. Jadi cara pendekatannya kalau ke adik-adik itu Zahra menempatkan diri sebagai kakak. Jadi bukan sebagai mentor atau gurunya. Jadi kalau sebagai kakak kan kita bisa sharing apapun. Jadi kalau dia nggak paham nggak harus formal untuk Kak. Ini nggak paham, jadi slow aja ngomongnya kayak Kak ini gimana caranya, ini nggak paham, ya udah nanti diajarkan ya sebagai kakak pada umumnya. Tapi kalau di versi Dikbang itu menempatkan diri sebagai teman sharing, jadi bukan karena kan bapak-bapak ibu-ibunya lebih tua ya Gavin ya daripada Zahra, jadi biasanya kayak jangan menggurui aja intinya, jadi lebih ke menempatkan diri aja. Jadi cara ngomongnya ataupun kayak sharing itu nggak memerintah si bapak ataupun pesertanya gitu. Nah, Sobat Arka yang lagi nonton sekarang ini Kak, dia minta di-spill nih gimana cara pertama kira-kira jam 9 Kak Ara mau ngajar ini. Gimana cara waktu pertama kali adik datang tuh Kak Ara ngapain dulu ini? Pertama adiknya datang itu kan masuk ke kelas, anggaplah kita di dalam kelas kan, karena di Arka itu ada dua cara pengajaran ya, ada offline sama online. Nah, kita anggap dulu contohnya yang offline, itu nanti kan ada kelasnya, jadi kita masuk kelas, itu biasanya ditanyain dulu pesertanya apakah betul atau tidak, nanti kadang-kadang salah kelas. Jadi Benar. kan apakah ini dengan Gavin misalnya gitu. Iya Kak, oke sebentar ya. Nanti kita masuk dulu, terus perkenalkan diri, mengucapkan salam. Nanti baru ditanyain dulu, udah siap atau belum untuk belajar hari ini? Udah Kak, boleh dibuka dulu modulnya. Nanti baru kita belajar sama-sama. Jadi kayak pas mengajar itu pun kalau bisa menerapkan kalimat-kalimat yang memang mudah dimengerti. Jadi jangan kalimat-kalimat baku yang ada di matematika pada umumnya. Jadi kayak ini disubstitusi, nah ini kayaknya sulit ya. Jadi kalau substitusi itu bisa jadi juga digabungkan atau dimasukin yang ini ke X ini kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat yang matematika itu dihindari dulu Untuk memudahkan, benar. Iya. Nah, gimana nih Sobat Arka, cara Kak Ara menarik bukan caranya. Pantas itu Gavin dengar banyak yang request jadwal sama Kak Ara katanya. Nih Kak Ara sudah tahu apa belum nih? Enggak sih. Enggak ya. Nah, ternyata ada yang request jadwal sama Kak Ara ini, katanya saya mau belajar sama pengajar numerik namanya Kak Ara. Itu gimana tuh perasaannya setelah di request jadwal dari peserta kita Kak? Ada suka duka sih kalau misalnya di request ya Gavin. Kalau untuk sukanya ya alhamdulillah, berarti pesertanya tertarik untuk belajar dari sebanyak itu ibaratnya pengajar gitu ya, kenapa harus Zahara. Terus yang kedua kalau untuk dukanya lebih ke bisa nggak ya kayak insecure ke diri sendiri gitu. Nanti takut wawasan yang kita ajar lebih daripada kita. Iya betul. Nah, untuk yang online gimana cara pendekatan sebelum pembelajaran ini Kak? Oke, untuk pendekatan online biasanya kan kita misalkan dianggap waktu jamnya itu jam 9 untuk mengajar. Jadi sebelum jam 9 itu memang harus join Zoom dulu. Takutnya nanti pesertanya mau masuk lebih awal kayak gitu kan. Jadi ketika sudah masuk Zoom dan ternyata pesertanya sudah ada juga di Zoom, baru kita sapa aja. Jadi kayak mengucapkan salam ya, sama selalu menanyakan kesiapannya untuk belajar, itu saja. Kadang-kadang kayak Bapak dan Ibu itu belum mempersiapkan alat tulis, jadi kita sebentar Mbak mau siapin ini dulu. Oke, karena kalau kita langsung aja takutnya pesertanya belum siap. Jadi kayak lebih ke sharing aja. Jadi ibaratnya kalau untuk mengajar di Arka itu kalimat-kalimatnya untuk diubah aja sih lebih tepatnya, biar lebih dimengerti dan mudah dipahami. Jangan dianggap matematika. Kadang ini kita belajarnya apa ya Mbak?
matematika Bapak atau Ibu, terus ya matematika. Itu gimana itu tuh, jadi Kak? saya harus siapin alat tulis ya Mbak. Iya boleh Bapak Ibu disiapin dulu. Jadi kayak ya nggak bisa yang lain ya Mbak. Jadi kadang peserta itu malah menghindari matematika tadi sih Gavin. Jadi kembali ke yang tadi lagi. Itu sih. Jadi memang harus yang jadi mentor matematika itu memang harus kuat-kuat mental ya. Mental, benar sekali ini. Nah, ini tertarik ini ke arah waktu tahun kemarin ya. Tahun kemarin deh sempatnya ada program Sespimti. Oke. Nah, itu Kak Ara masih ingat nggak sih kejadiannya? Iya sih pasti. Nah, dari beberapa peserta, tepatnya itu Dikbang ini ke arah Dikbang online, itu ada peserta kita memang kebetulan mau request sama Kak Ara terus, udah pernah dikasih sama pengajar yang lain, itu kebetulan beliau bad mood itu kira-kira kenapa ini Kak Ara, boleh diceritain ini Kak? Itu juga nggak tahu ya kenapa pesertanya gitu ya Gavin. Padahal kalau dibilang untuk Zara ngajar pesertanya itu biasa aja kayak pada umumnya, kayak nggak ada yang dispesialin atau apapun. Tapi memang pesertanya kalau dilihat-lihat dari spilan teman-teman itu memang agak mood-moodan. Iya benar. Nah, dan sering lebih ke apa ya, ingin berdebat aja. Jadi kalau Zara sih menanggapinya nggak ambil pusing, karena kan kita sebagai mentor memberikan jawaban itu nggak sembarangan sesuai dengan logika kita. Itu udah dipadukan dari ibaratnya pengajar-pengajar yang lain. Misalnya nomor sekian, misal nomor 15 itu jawabannya A, dan itu sudah pasti, udah ada ilmunya, udah ada diskusi bareng bareng ibaratnya pengajar-pengajar yang lain. Nggak sembarangan, oh nomor 15 A aja, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah tapi datanglah peserta Bapak ini, gitu. Bapak ini yang selalu kenapa itu Mbak, kalau menurut saya yang ini, dan dia selalu memperdebatkan itu kayak menurut saya bukan A deh Mbak, menurut saya yang C misalnya gitu. Terus oke Bapak, kalau gitu kalau misalnya Bapak anggap yang C, kenapa Bapak? Ditanyain balik ke Bapaknya, karena menurut saya ini. Dan Zahra dari jawaban Bapaknya itu Zahra udah tahu kayak ada nih kekeliruan Bapaknya di bagian sini. Nah terus oke, kita balik Bapak. Jadi di situ, jadi walaupun lama di nomor yang tadi, tapi nggak apa-apa, sampai akhirnya Bapaknya, oh iya Mbak, ternyata selama ini saya salah ya Mbak. Mungkin karena itu, jadi Bapaknya, oh kemarin mah saya berdebat sama yang ini, jadinya malah kayak emosional aja. Mungkin gitu Gavin. Jadi kalau Zara sih lebih ke ya lurusin, dengerin aja dulu Bapaknya ngomong apa. Nanti kan kita udah tahu tuh kesalahan atau ibaratnya kekeliruan Bapaknya di mana, nanti kita lurusin. Karena percuma kalau Bapaknya ngotot yang C, nanti pas dites kembali ke soal-soal yang hampir mirip malah salah jawab. Jadi kayak gitu. Nah, kira-kira selama mengajar beliau ini Kak Ara, gimana progres beliau selama belajar bersama kita Kak? Oke, awal-awal untuk progresnya Bapak itu dia memilih untuk apa ya, ibaratnya mau yang ini padahal dia materinya belum. Jadi kan awal-awalnya materi belum dapat, tapi dia langsung mau bahas soal. Nah dari situ Zara ikutin dulu bahas soal, tapi akhirnya Zara bilang, gimana Pak, kira-kira pas kita udah bahas paketan soal pertama masih banyak yang belum ya Pak, masih banyak yang perlu kita review lagi ya Pak, misalnya gitu. Jadi nanti ternyata next pertemuan gimana kalau kita bahas materi dulu Pak dari awal. Nanti kalau kan materi numerik itu banyak ya Gavin, benar sekali, apalagi ada TPA-nya juga gitu. Jadi memang harus direview dulu materinya, ibaratnya walaupun kita udah tahu, direview lagi aja kan nggak ada salahnya gitu. Terus nanti baru kita akan ada namanya paketan soal. Jadi paketan soal itu lebih tepatnya kita mengingat lagi ya materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah dapat atau masih butuh untuk penjelasan lagi kayak gitu. Jadi di situ Zara lebih deh Bapaknya, mau nggak Pak kita bahas materi lagi, karena sayang kalau bahas soal terus kan materinya banyak nih. Kalau soal paketan itu kan belum tentu untuk semua materi, jadi nanti kebetulan Bapaknya mau. Jadi kayak gitu. Jadi progresnya itu dimulai dari Bapaknya yang mau bahas soal, ternyata masih kurang, sampai akhirnya bahas materi dulu, baru akhirnya kayak gitu deh.
Nah, kira-kira kakak pengajar yang lagi nonton sekarang sudah tahu apa belum nih peserta kita yang di-spill sama Kak Har? Apa sih sudah tahu ya Kak ya? Iya, Karena memang menjadi trending topik pada waktu tahun lalu. Kita lihat rekornya ketika belajar bersama Kak Ara, beliau tersenyum lebar dan Iya, tidak ada permasalahan. Dan ketika dengan pengajar yang lainnya, beliau mungkin berdebat, tapi mungkin ada beberapa item yang tidak bisa kita ucapkan pada saat sekarang. Nah, kebetulan Kak Aranya tahun lalu persiapan PPG juga. Nah, sampai beliau bilang sama Mbak Ara, pokoknya di jam berapa saja Mbak. Nah, itu keberatan nggak sih Kak dengan jadwal kita dari pagi sampai sore sudah padat, ditambah dengan beliau minta request jadwal Kak? Sebenarnya nggak masalah Gavin, karena udah pilihan dari awal juga kalau mau masuk PPG gimana pun ibaratnya tetap join Arka gitu. Jadi kalau PPG itu maunya kalau bisa ibaratnya gimana ya, harus kedua-duanya karena kan udah pilihan dari awal nih dari diri sendiri juga. Kalau masuk PPG tetap Arkanya nggak dilepas. Jadi ibaratnya kalaupun ada Arka minta harus ngajar di malam hari, ya itu emang mau dari sendiri juga, jadi nggak keberatan. Tapi senang ya Kak ya di request sama beliau yang pengajar lain belum bisa meluluhkan moodnya beliau ini. Kebetulan. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, karena pengajar kita banyak ilmu-ilmu untuk mengembalikan mood peserta nantinya. Karena kan di jam-jam rawan juga ini Kak, kebetulan malam, sore beliau minta bersama Kak Ara. Jadi selama mengajar beliau ini Kak, gimana nih suka dukanya Kak ketika dapat peserta Sespimti yang begitu untuk daya tangkap dan keinginan untuk belajarnya lebih high daripada peserta yang lain? Iya, betul. Suka dukanya, kalau sukanya ya ibaratnya bapaknya percaya. Dari sebanyak itu pengajar, beliau percaya kepada saya tentunya. Jadi kayak suka aja, kayak berarti bapaknya ada hal tersendiri alasannya kenapa harus memilih Ara. Nah, untuk dukanya ya yang tadi lagi, apakah bisa selalu memang apa ya ibaratnya mengembalikan mood bapaknya? Karena kan sekali. beliau mood-moodan ya Gavin. Jadi kayak apakah hari ini anggap alhamdulillah nih bisa apain moodnya, besok bisa nggak ya, besok lagi bisa nggak. Jadi setiap ngajar beliau deg-degan PR tersendiri. Nah, betul. kebetulan beliau juga dadakan untuk belajar ya Kak ya. Betul sekali, Hamin 15 gitu ya. 15 apa tuh Kak? 15 menit. Wah, 15 menit ternyata Sobat Arka. Jadi pengajar kita yang di sini harus memiliki kesiapan walaupun Betul. di jam-jam rawan tepatnya.